Berarti dia hanya mengambil satu poin, dan itu sangat rugi rasanya. Gitu. Jadi tetap kalau kita berpuasa itu landasan keimanan itu nomor satu. Sehat ngikut, jadi nggak usah takut. Nah, cuma dia akan kita sampaikan bagaimana sih caranya berpuasa itu. Kondisinya begini, tapi ada kondisi-kondisi yang memang harus berpuasa, boleh berpuasa, ada yang diharamkan berpuasa. Nah, nanti akan kita sampaikan. Ini hadis-hadis terkait ini. Nah, ini adalah fadilah-fadilah puasa. Jadi hadis riwayat Bukhari, puasa adalah tameng. Kalau tameng itu melindungi. Ada yang datang rentak. Nah, gitu. Kemudian berpuasalah niscaya kamu sehat. Tuh, kata-katanya jelas sehat. Kemudian berperanglah niscaya kamu dapat keuntungan. Berapa lima? Berpuasalah niscaya kamu sehat. Nah, diulang lagi di sini. Kemudian segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat tubuh adalah puasa. Zakat itu pemahaman yang saya dapatkan dari guru-guru kita, ustazah dan sebagainya. Zakat itu kita memberikan, kita mengeluarkan, dan ini disebutkan adalah zakat tubuh. Jadi harus ada yang dikeluarkan dari badan kita. Jadi kalau kata-kata mengeluarkan berarti ada yang berkurang. Kalau kita berpuasa malah bertambah. Dan enggak yang puasa begitu lepas lebaran kok berat badannya nampaknya 2 kali lipat. Ada nggak Bi? Kok timbang sekarang 50 kilo, habis lebaran kok 60 kilo, itu ada apa? Apakah sahurnya kebanyakan? Apakah buka puasanya hajar-hajaran? Atau tengah malam pun makan? Sahur pun makan lagi? Itu mau memberikan zakat atau tidak? Nah, pertanyaan di sana. Jadi memang kita itu memang berpuasa itu mau memberikan, mengeluarkan. Nah, jadi supaya badan kita lebih enteng. Jadi konsepnya sama. Ini kita sampaikan juga masalah perang Badar. Jadi umat kita Muslim, khusus Indonesia, itu berpuasa dalam kondisi damai. Bapak Ibu, apakah kita pernah berperang? Pernah. Dulu. Sekarang tidak. Walaupun sahabat-sahabat kita masih ada yang berperang sampai sekarang. Nah, jadi itu adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Tapi di sini digambarkan bahwasanya perang Badar itu, ini kan gambar keimanan para sahabat, mereka berperang di bulan Ramadan, kemudian dengan keimanan yang kuat dan kemenangan yang nyata bagi umat Islam pada waktu itu. Dan harapan kita dengan Ramadan ini akan membangkitkan memori ini, menguatkan keimanan kita. Insya Allah kita bisa menang. Kapan? Perlahan. Insya Allah kita harus yakin kita memiliki kemenangan insya Allah. Karena kita berada di agama yang lurus dan benar. Ada yang kayak begini Bu, pernah lihat di YouTube tuh acara makan mukbang MUKBAND ya, Korea itu ya, makannya langsung 10 burger dan sebagainya. Muat ya, kalau muslim makannya berapa Bu? Kalau bukan muslim makannya 8 perut, 7 perut. Ya bisa-bisa saja, karena kamu susu panjang memang, tapi tetap ada efek nantinya. Ibu makan 10 burger sekarang, insya Allah nggak ada efeknya saat ini. Nah, berlanjut, penyakitnya banyak nih dalam gambar ini. Ini saya ambil gambar langsung dari internet tuh, untuk menggambarkan bagaimana fenomena kita sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mempertontonkan suatu kerakusan. Nah, dan itu tidak perlu itu. Nah, cuma kadang-kadang film itu saya sendiri pribadi suka saya berikan kepada pasien-pasien saya, Bapak Ibu. Jadi saya itu kan bertugas di unit darah. Jadi pasien itu memiliki sebuah keluhan yang namanya itu semacam anoreksia. Jadi mereka nggak mau makan. Jadi sengaja saya pancing dalam video itu, saya tontonin nih, Bu, enak banget loh, makan burger begini bisa banyak banget. Nah, satu sisi saya gunakan juga. Tetapi ketika mereka makan sudah bagus, ya kita harus tahan juga. Karena itu bukan contoh yang bagus untuk jangka panjang. Jadi itu penggunaannya. Tapi bagi kita yang memang kondisi sehat dan sebagainya, mohon jagalah perut kita. Gitu. Jadi memang itu sumber penyakit berasal dari makanan dan minuman. Sumber penyakit berasal dari makanan dan minuman kalau berlebihan. Kalau kurang, kita berpuasa kurang lah, tidak masalah.
karena tidak setiap tahun, tidak sepanjang tahun puasanya, paham ya? Kecuali memang kita makan berlebih sepanjang tahun, makan kurang sepanjang tahun, itulah kelaparan yang terjadi pada saudara-saudara kita di belahan negara lain. Gitu. Jadi itu yang harus kita bayangkan, Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah mulai akan masuk ke perihal penelitian yang memang jadi sayangnya penelitian ini awalnya dilakukan oleh orang-orang yang bukan muslim, Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah fakta di mana mereka penasaran dengan orang Islam. Kok orang Islam ini puasa kok enggak hilang-hilang ya dari peradaban bumi ini? Tapi justru mereka kok makin semangat. Makanya mereka memeriksa. Dan memang dari situ itu muncullah bahwasanya kemuliaan agama ini muncul dari mereka sebenarnya. Mereka mencoba menyatukan kita, justru malah Islam semakin naik makna puasa dan sebagainya. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang ada teman-teman kita yang bukan Islam tapi mereka berpuasa karena mereka tahu fadilah puasa dari sisi kesehatan, dan itu jelas nyata. Nah, ini itu tidak bisa dibantah masalah itu. Cuma kadang-kadang metode mereka kan tanpa keimanan dan juga tanpa metode. Kadang-kadang mereka puasanya hanya air putih terus dengan air nasi putih aja kadang puasanya, walaupun memang bukan kondisi yang ideal untuk berpuasa. Nah, di sini disebutkan mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya Ibu lihatnya gambar saja, gambar otak. Nah, berarti di situ ada masalah stroke, terus trauma dan depresi. Nah, terus mengurangi risiko terjadi penyakit Huntington dan Alzheimer, pikun dan sebagainya. Gitu. Kemudian risiko itu gambar jantung, mengurangi risiko penyakit jantung, pembuluh darah, tekanan darah, jantung koroner otomatis karena kita membatasi makan sehingga kelebihan kolesterol. Nah, gitu. Kemudian ginjal, memberikan pengaruh terhadap fungsi ginjal, menambah prostaglandin yang nanti dapat memacu fungsi dan kerja sel darah merah. Jadi ginjal ini dia memiliki kekhususan, dia menghasilkan hormon dan hanya dia yang menghasilkan hormon untuk memicu pembentukan sel darah merah. Jadi begitu berpuasa itu HB bisa naik. Nah, kemudian paru-paru, bersih paru-paru karena kebiasaan merokok. Nah, bapak-bapak kita ada yang merokok, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada ya, alhamdulillah. Nah, sampai detik ini saya melihat seluruh jurnal dari negara mana saja tentang rokok itu tidak ada satupun yang mengatakan rokok itu bagus hasilnya. Dan itu juga mereka juga yang menemukan gitu kan. Cuma herannya dengan begitu banyaknya efek rokok yang seperti itu kok yang iklannya begitu gitu loh. Gitu. Tapi sudahlah, yang penting kita tahu, kita jaga, kita tidak merokok. Dan juga anehnya ini juga sebenarnya sebuah pertanyaan nih bagi yang perokok-perokok pada dasarnya. Ketika puasa, habis sahur sampai buka puasa, dia bisa nahan rokok loh. Aneh ya. Bisa nahan rokok, begitu pas puasa kayak kelaparan dia yang lapar tuh kayaknya di saraf pusatnya, sehingga dia harus merokok dulu, minum teh manis, merokok dulu, atau bisa makan baru langsung merokok dulu. Begitu suruh berhenti selamanya, saya ini nggak bisa berhenti rokok, tapi bisa berhenti rokok pada saat puasa. Nah, jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah hal-hal yang lain, memang dia tidak mau berhenti merokok, itu aja. Karena berhenti merokok itu hanya perlu waktu 1 hari. Jadi bagi kawan-kawan kita yang masih merokok, sampaikanlah bahwasanya udahlah, momen ini adalah momen ibadah, niatkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi niatnya jadi pahala, insya Allah. Jadi memang kalau kita kaitkan itu dengan pahala, Bu, nilainya itu nggak kelihatan ya Pak Ibu ya. Pahala itu sampai detik ini saya menilai pahala itu bagaimana sih? Saya ikut kajian online, ikut kajian offline sebagainya itu juga belajar dengan guru kita, Pak Ustadz dan sebagainya. Pahala itu tidak terlihat mata, tapi itu nyata. Dan yang dilihat oleh Allah.
Itulah bentuk ujian kita. Gitu. Makanya memang kita betul-betul melihatkan dari segala sisi nih Ramadan ini. Bagaimana kalau bisa kita sebelum kita berpulang ke rahmatullah, kita sudah menghilangkan kebiasaan buruk, terutama di momen Ramadan ini menjadi berkah yang luar biasa. Gitu. Jadi unsur keimanan lagi masuk lagi di sana. Gitu. Kemudian usus dan lambung mempunyai waktu cukup untuk istirahat. Kemudian racun dan terdetoksifikasi atau dibuang secara maksimal. Jadi kita 11 bulan itu sudah makan apa saja dalam jarak waktu yang nggak tentu dan jenisnya apa saja. Bayangkan itu mau tidak dipaksa terus-terusan, nggak dibersihin, kayak kendaraan kita ya turun mesin ya, ya itu akhirnya menimbulkan dampak. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi sehingga dengan berpuasa sebenarnya emang sebenarnya betul rahmat untuk kita, rahmat, ajaran, perintah dari Allah disampaikan oleh Rasulullah, dan itu pasti memberikan manfaat. Itu harus kita yakini. Kemudian meningkatkan kemampuan self-care, pembasuhan diri dan sebagainya dengan membaiknya energi penyebabnya. Nah ini, jadi ini ada kaitan juga dengan bobot tubuh sebenarnya, bobot tubuh, dan juga ketika berpuasa itu radikal bebas dia berkurang. Ketika radikal bebas itu berkurang dan sebagainya, semua peradangan yang ada di tubuh kita otomatis berkurang. Sehingga harusnya nyeri-nyeri sendi, nyeri sendi itu harusnya berkurang harusnya. Gitu. Nah, apalagi misalkan berat badannya turun, kemudian puasanya insya Allah full, gitu kan, diusahakan semaksimal mungkin untuk ibu juga. Nah itu pasti akan membantu, gitu. Karena dengan kita berkurang berat badan kita setengah kilo itu sudah memberikan efek yang luar biasa kepada lutut kita, menyamankan lutut itu bisa sampai 10 kali lipat, gitu. Jadi itu harapan kita. Kemudian nah ini kajiannya di sini, tapi Bapak Ibu paham ya. Jadi ini adalah efek samping. Efek ini adalah efek samping. Nah itu. Kemudian ini gambaran pankreas, kandungan lambung, salus dan sebagainya. Ini adalah proses-proses berapa jam itu akan diproses dalam tubuh. Makanan turun ke pankreas dan sebagainya, ke usus halus dan sebagainya 4 jam. Di total itu sampai 4 jam, 8 jam. Kalau makanannya lebih padat, lebih banyak, berarti lebih lama. Ketika makanan itu lebih lama di lambung itu dia untuk dicerna, otomatis asam lambung akan semakin diproduksi semakin banyak. Ketika dia semakin banyak, tentu bukan hanya makanan yang dihancurkan dia, dinding lambung juga diiritasi secara langsung, karena asam lambung itu adalah HCl kan, ya, jadi itu asam kuat. Jadi mohon maaf pakai masuk itu pasti hancur Bu dengan asam lambung kita. Bayangkan lambung kita yang lama-lama digerus. Prosesnya tidak instan, prosesnya bertahap. Karena lambung ini sendiri pun memiliki lapisan khusus untuk melindungi lambung dari asam lambung. Tapi sesuatu yang dipukul terus-menerus pasti akan rusak. Awalnya lecet dulu. Lecet lama-lama jadi ulkus. Ketika jadi ulkus bisa saja nanti terlalu berat dia perforasi, bocor lambung. Dan itu kondisi emergensi yang memerlukan operasi. Nah, gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena itu masih bisa kita cegah dengan puasa ini salah satu jalannya. Nanti bagaimana caranya? Nanti kita akan sampaikan. Pasta. Nah ini. Bapak itu pernah makan kerupuk sebesar itu ya? Yang pernah, saya ngacung dulu tuh. Ini saya dapatnya di internet ya, memang sisi positifnya banyak. Banyak begini Pak. Wow, berarti Pak pernah makan ya Pak Ustaz? Alhamdulillah tuh Pak Ustaz pernah makan. Saya belum Pak Ustaz, rasanya banyak banget itu. Nah ini kan dengan dia makan. Nah ini di gambar ini kita coba kaji juga nih, yang makan dia sendiri atau bersama-sama. Menurut Ibu sendiri tuh berdua tuh bertiga dia makan ini. Harusnya porsi berdua bertiga ya, cuma piring yang ada nasi cuma 1. Gitu.
Tapi ini model buka puasa yang jangan ya. Artinya begitu buka puasa semua dihajar. Ya, jangan. Ini informasinya begini. Jadi daya serap khusus pada orang rajin puasa. Artinya puasa yang berkelanjutan. Jadi memang orang-orang yang puasa Senin Kamis itu lambungnya itu sebenarnya lebih bagus. Dan kita yang berpuasa hanya mungkin pada saat Ramadan saja, mungkin khusus itu baru bisa betul-betul maksimal itu setelah kita berpuasa 7-10 hari, baru dia mulai makin bagus tuh biasanya. Jadi begitu karena kita nggak pernah puasa, lalu kita puasa Ramadan, apakah akan langsung bagus? Belum. Karena bahasa di sini adalah yang rajin puasa. Nah, itu ternyata penelitiannya. Saya juga dikasih nasihat sama adik kelas saya nih, Bang, abang rajin puasa nggak? Waduh, kadang-kadang, seringnya enggak. Jadi Ramadan aja seringnya, gitu. Oh iya bang, kalau gitu usahakan yang rajin Senin Kamis. Nah, itu dari beliau tuh nasihatnya, gitu. Ternyata rahasia di sini. Jadi penyerapan meningkat 35%. Kalau penyerapan meningkat 35%, porsi makanan bisa kita kurangi 35%. Ya, maknanya di situ. Jadi kalau kita makan yang diserap itu lebih banyak, alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu memasukkan banyak sekali makanan karena penyerapannya sudah 65%. Ini sudah kenyang, Bu. Nah, gitu. Sehingga kita bisa mengatasi masalah obesitas di sini. Nah, gitu. Jadi obesitas itu kan sebenarnya kan masalah penumpukan saja sebenarnya. Jadi ada kelebihan, jadi makanan masuk, nanti ada muncul diolah itu muncullah karbohidrat menjadi glukosa dan sebagainya, itu akan diubah menjadi ada menjadi lemak dan sebagainya, disimpan dalam liver dan sebagainya. Gitu. Disimpan ya. Jadi kita ada fungsi penyimpanan makanan itu di liver salah satunya, liver dan seluruh otot. Jadi dengan kita mengurangi itu sendiri, dengan lagi berpuasa, penyerapan 50%, sehingga kita bisa lebih hemat 30% untuk porsi makan. Nah, gitu. Jadi insya Allah harapannya kita bisa betul-betul pelan-pelan mengatasi obesitas. Tidak bisa langsung. Ada yang pernah dengar metode OCD, Bapak Ibu? Yang dari Corbusier. Jadi dia ekstrim, dia keto gitu. Nah itu kalau pertimbangan kita, jadi ada pro dan kontra. Jadi ada rekan-rekan senior saya yang pro pada hal itu, ada yang juga enggak gitu kan. Nah, jadi memang itu semua memang tidak bisa dipaksakan sih, karena metodenya beliau itu memang cepat mengurangi memang. Nah, cuma kalau tidak semua orang juga yang kuat dengan hal itu. Dan kita memiliki metode puasa Ramadan dan juga ada puasa Senin Kamis. Dan juga hadisnya itu yang disampaikan oleh Ustadz juga puasa di pertengahan bulan, 3 hari. Nah, gitu. Jadi itu kan sebuah sunnah yang memang banyak kita lakukan memang. Jadi mudah-mudahan dari sini menggugah kita untuk meneruskan hal ini insya Allah. Gitu. Terus kemudian puasa dapat meningkatkan nafsu makan. Jadi sahur bertahan hanya 6-8 jam, sisa memakai glukagon di dalam hati, itu hati dan otot. Nanti itu juga selesai. Nah, ini puasa dapat meningkatkan nafsu makan. Artinya yang berlebih bisa kurang, yang kurang nambah sedikit. Tidak banyak-banyak juga nambah gitu. Karena penyerapannya akan lebih bagus kan, sehingga modalitas tubuhnya juga akan membaik. Nah, itu. Pemulihan tubuh juga akan insya Allah bisa lebih bagus. Jadi ini manfaat utama. Jadi ini efek langsung dari kita menahan diri itu kepada usus. Nah, luar biasa kan? Jadi ini hal ini yang mungkin harapannya dari sisi keimanan ditambah dengan pengetahuan yang kita dapatkan di zaman sekarang semakin mengokohkan keimanan kita insyaallah. Jadi artinya perintah dari Allah disampaikan oleh Rasulullah ternyata bukan untuk menghancurkan kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Dulu waktu saya kuliah kedokteran itu Bu, ada teman saya yang Nasrani. Jadi beliau itu ikut berpuasa bersama kita. Jadi dia kuliah di kampus susu kan harus pakai jilbab. Jadi ikut pakai jilbab juga dia. Gitu. Jadi, kalau kita puasa dia ikut puasa juga. Gitu. Tapi dia merasa nih kok badan saya lebih enteng gitu. Manfaatnya ternyata nyata ya gitu. Nah, jadi maksudnya teman-teman yang bukan
memiliki iman yang sama dengan kita, tapi kok bisa bersemangat berpuasa gitu. Hanya dari unsur sehat. Apalagi kita dari unsur ketakwaan. Harusnya bisa berlipat lagi semangatnya untuk berpuasa ini. Makanya kaitan dengan menjelang Ramadan kita kan harus bergembira ya, tahniah. Bergembira menyambut Ramadan. Salah satunya ternyata kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Jadi ada banyak manfaat sekali yang akan kita dapatkan dari bulan Ramadan. Jadi dia mengistirahatkan. Jadi yang dibuat itu adalah mengistirahatkan. Dia istirahat. Bebannya dikurangi dulu. Gitu. Misalnya kuda dikasih beban 1 ton terus, otomatis kan selama setahun, selama 11 bulan bisa kakinya bengkok itu. Tapi begitu sebulan itu dia diserang total, dia mengembalikan kuatan kembali. Merenovasi sel-sel lambung. Kenapa? Karena 11 bulan ini dia tidak ada kesempatan untuk istirahat. Jadi ketika organ kita tidak istirahat, renovasi itu lambat, karena kita memiliki kemampuan untuk self healing. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir untuk itu ya, harus healing dulu ke puncak baru badan sehat. Tidak harus sebenarnya. Gitu. Jadi karena memang tubuh kita ini bisa memiliki kemampuan untuk auto regenerasi. Tapi luar biasa ya ibu-ibu ya. Artinya tubuh kita ini sudah memiliki otomatisasi. Hebat sekali. Kita nggak nyuruh dia regenerasi, dia regenerasi. Yang mengatur itu siapa? Allah. Nah, jadi semakin kita melihat kok bisa ya sel-sel sekecil itu kok seakan-akan saya nggak suruh dia untuk jadi memperbaiki diri sendiri, istirahat dan sebagainya, tapi ternyata dia otomatis. Lagi-lagi, masya Allah. Nah ini ada yang sakit diabetes di sini Bapak Ibu. Mohon maaf, sakit gula? Nggak ada. Alhamdulillah, wah luar biasa nih. Jadi saya ngomong dengan orang sehat ya Pak Ustaz. Agak keder juga saya tahu gitu. Oh belum dicek ya. Kapan-kapan kita cek Pak Ustaz. Nah nih. Ya, jadi konsepnya tetap sama, mengistirahatkan pankreas. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita makan, lambung mencerna, glukosa keluar dari makanan. Glukosa itu beredar di dalam darah. Kalau memang beredar terlalu banyak itu, insulin itu dikeluarkan dari pankreas untuk mengambil glukosa yang beredar tadi untuk dimasukkan ke dalam sel untuk digunakan oleh tubuh kita. Kelebihannya dipindahkan ke dalam otot dan ke dalam hati. Kelebihannya lagi, kalau masih ada lebihnya lagi, diubah menjadi lemak. Itulah yang numpuk di tangan, di perut dan sebagainya. Kalau yang di luar nggak masalah juga sebenarnya sih, hanya mengganggu pergerakan. Tapi kalau numpuknya di organ dalam kita, misalnya di liver, bisa muncul namanya perlemakan di liver, fatty liver istilahnya. Ada yang pernah itu nggak sakit di perut kanan atas sakit banget gitu. Ternyata empedu barengan sama perlemakan di hati. Nah itu hati-hati itu, karena memang sebenarnya itu bisa diubah sebenarnya. Karena begitu banyaknya glukosa yang masuk, artinya yang diubah menjadi lemak. Nah itu. Jadi itu ada konsep tubuh glycogenolisis, lipolisis, lipogenesis. Itu terjadi memang dari kelebihan. Kelebihan itu akan diubah dia. Nah, jadi saya kata ini. Nah, dengan menjalankan keras tadi kan dalam kerja rutin memproduksi insulin, kita harapkan jadi gini. Kebanyakan yang sakit diabetes itu menjelang umur 40. Soft drink, apalagi itu. Pokoknya yang kaleng-kaleng deh, botol-botol deh. Tanpa sadar tiba-tiba begitu cek gula saya 400. Jadi waktu saya masih tugas di Bogor, Rumah Sakit Dr. Dwi Bogor itu, ini security, gagah, tegap ibu-ibu, masih umur 30-an, gula darahnya 400. Setiap dia tugas dia minum teh botol. Pokoknya tiada hari tanpa teh botol deh. Pokoknya lihat, ibu masih lagi sih, dok teh botol dok. Dia semangat jaganya. Oh iya.
monggo silakan. Kita cek kesehatan karyawan, ternyata gulanya 400 Mas. Umur 30. Nah, gitu. Jadi pola yang berturut-turut seperti itu tidak bagus, akhirnya membuat pankreas ini gagal fungsi, Bapak Ibu. Ketika pankreas gagal fungsi, ada dua kemungkinannya. Pankreas itu kurang menghasilkan insulin, atau pankreas itu menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak, tapi kerjanya tak bagus. Nah, itu dua itu. Kadang-kadang ini harus kita perhatikan. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin masih umur 30 tahun dan sebagainya itu ya kita jaga. Jadi mengurangi minum yang botol-botol kaleng-kaleng itu sebenarnya sebuah apa ya? Karena soft drink itu kan karbohidratnya itu tinggi dan cepat diserap. Nah, itu masalah. Jadi begitu dia diminum masuk nih, seger kan langsung kan gitu. Seger. Tapi yang diserap itu sebenarnya banyak karena dia bentuknya cairan sehingga dia sudah dalam bentuk molekul yang kita khawatir dalam bentuk glukosa. Kalau glukosa itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga dalam hitungan 1 jam, nggak sampai 2 jam, gula darah bisa naik. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati nih, karena ini pengalaman kita sambil sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman saya di rumah sakit itu, pasien ini umur 30 tahun tapi sudah diabetes. Dan mohon maaf, sudah cuci darah. Aneh loh, sekarang cuci darah itu udah makin umurnya, dulu itu umur 60 tahun, 70 tahun. Jadi lu bayangkan saya ketika saya bertugas untuk cuci darah itu, wah saya nyiapin mental nih. Kenapa? Karena saya tua-tua, saya harus menjadi orang tua juga, biar bisa deketinnya enak. Ternyata begitu masuk, loh kok gadis? Loh kok masih lajang? Dan itu banyak. Dan memang rata-rata semuanya itu gula darahnya tinggi. Nah, gitu. Jadi itu hal yang memang mohon maaf terpaksa harus saya sampaikan Bapak Ibu, karena itu pengalaman pribadi saya selama bertugas di rumah sakit. Jadi untuk menjadi kehati-hatian kita bersama. Jadi salah satu tugas kita dengan Ramadan ini adalah untuk menekan naiknya kadar gula darah. Tuh, glikolisis oleh glukagon. Jadi yang numpuk akan dipecah selama kita berpuasa. Jadi semua penumpukan itu pada dasarnya akan digerus. Penumpukan di tubuh kita itu dikurangi semuanya, gitu. Sehingga beban tubuh kita akan semakin enteng. Jadi nggak usah takut kita untuk berpuasa. Jadi apa masalah glukagon, masalah insulin itu mohon maaf Bu, sampai sekarang itu yang saya temukan dari buku-bukunya versi USA semua Bapak Ibu. Mereka yang melihat bentuk insulin itu bagaimana, bentuk glukagon itu bagaimana, Masya Allah mereka menemukan. Tapi dengan mereka menemukan itu makin naik agama kita. Nah sekarang tinggal tugas saya nih sama nakes-nakes lain untuk penelitian. Saya harus tergugah juga meneliti dan melihat itu, karena artinya kita jangan sampai mau kalah juga. Nah, gitu. Karena memang kan kalau kedokteran ini, ya saat ini memang mereka yang menguasai. Gitu. Karena ilmu itu diambil dari kita dulu. Itu fakta sejarah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus memahami. Jadi kita harus bangkit kembali insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nakes yang lain juga sudah bersiap-siap untuk itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya, menaikkan fungsi liver memproduksi asam lemak dan asam amino esensial. Nah, jadi bagi orang-orang yang ada perlemakan di livernya, ya otomatis beban kerja dia itu banyak gitu, dan dia terganggu sistemnya, sehingga fungsi dia untuk produksi asam lemak yang memang dibutuhkan tubuh dan asam amino esensial. Asam amino itu ada dua, yang esensial, non esensial. Yang esensial tubuh kita produksi sendiri. Non esensial dari luar. Jadi makanan dipecah, terkait protein ya ikan, ayam, daging dipecah itu. Protein hewani, protein nabati dipecah, muncullah asam amino non esensial. Yang esensial itu tujuannya juga banyak Bu, untuk membantu proses-proses tubuh, proses-proses enzim dan sebagainya. Kalau liver terganggu akan jadi ada banyak masalah. Jadi liver ini kaitannya, tugasnya itu salah satunya di samping detoksifikasi darah, meremajakan sel-sel darah, juga dia menghasilkan semacam, Ibu tahu trombosit? Salah satunya dihasilkan dari situ. Gitu. Jadi unsur-unsur pembekuan darah.
Jadi inilah yang kita harus pahami. Sehingga dengan kita berpuasa full serius begitu, puasanya selama 9 hari, insya Allah kita bisa lanjutkan puasa kita itu hasilnya banyak. Jadi mungkin ibu-ibu yang pernah mengalami fatty liver, perlu makan di hati, puasa salah satu obat. Nah, gitu. Jadi bisa dipraktekkan terus-menerus. Nah, ini proses-proses ya, Bu ya. Jadi dari pankreas, kemudian dia ke liver, masuk ke glukagon dan sebagainya. Ini adalah proses kimia dalam tubuh yang terjadi. Jadi begitu gula darah turun, insulin itu berkurang, nah, itu dia masalahnya. Dan mohon maaf, ini juga bukunya dari net, insya Allah. Nah, jadi itu untuk membuka ibu-ibu. Mudah-mudahan kalau memang ada yang nakes di sini sama-sama yuk kita untuk bangkit gitu dari sisi kesehatan. Nah, ini juga prosesnya ada yang masalah insulin dan sebagainya. Jadi bisa mengatur regulasi insulin, mengatur regulasi glukagon. Jadi yang diabetes harapannya gula darahnya bisa lebih. Nah, HDL, high density lipoprotein, gitu. Jadi ini lemak ya menghasilkan ini pembuluh darah. Ini lemak baik ya kita bilang ya bahasanya seperti itu. Juga akan muncul ya. Kenapa? Karena kalau yang low density itu tuh dia digunakannya lebih banyak kan, jadi jenuh dia, jadi nggak bisa maksimal. Ini posisi-posisi organ yang bisa mengalami perlemakan. Jadi di jantung bisa. Kalau jantung jadinya pernah dengar angin duduk? Anginnya kok duduk ya? Karena kejadiannya itu seringnya sambil duduk, Bu. Duduk kok keringat dingin. Basah sama keringatnya sendiri, tenggelam dalam keringatnya sendiri dan megang dada sini. Dan dia harus duduk, tidak bisa berdiri. Habis itu jatuh, meninggal. Mungkin pernah kita dengar mungkin, atau mungkin kita pernah ada yang seperti itu. Jadi itulah dia angin duduk. Jadi itu kan bahasa awam ya. Karena rata-rata seluruh pasien itu pasti terduduk ya. Karena jantungnya nggak bisa begini, berhenti deh. Kalau begini dia nggak sinkron jantungnya, sehingga delivery darah itu ke seluruh tubuh itu nggak ada. Lemes badannya duduk ya. Dan itu adalah sebuah kondisi yang mengancam jiwa. Puasa insya Allah bisa membantu mengatasi hal itu. Ya. Terus kemudian di kepala, stroke. Pernah ada yang lihat orang stroke? Nah ya, itu juga akibat sumbatan. Ketika tersumbat itu tadi, perintah dari otak ke bawah nggak ada. Gitu. Bahkan ada yang lumpuh sebelah kanan, ada yang lumpuh sebelah kiri, ada yang penyumbatan, ada yang pendarahan, tekanan darahnya terlalu tinggi, pembuluh darah itu pecah. Gitu. Dan itu memang hal-hal yang memang bisa kita minimalisir dengan puasa. Kemudian ke ginjal, kemudian ke mata, proses katarak, ya kan? Jadi mata itu kadang-kadang ada perlemakan juga tuh di saraf belakang itu juga bisa mengganggu penglihatan kita. Walaupun itu kasusnya juga jarang. Tapi kalau ke ginjal juga hati-hati, juga bisa menimbulkan masalah ke ginjal. Terus kemudian menjaga keseimbangan tekanan darah, berpuasa, menurunkan endapan. Nah, berarti penumpukan. Kita bicaranya penumpukan. Kolesterol dan lemak darah. HDL jadi naik, LDL jadi turun. Sehingga perlemakan itu ditarik semua dia. Sehingga dinding pembuluh darah menjadi lebih lancar. Dengan lancarnya pembuluh darah tadi itu, karena tidak ada hambatan, tekanan darah jadi normal. Gitu. Ya, jadi ini manfaatnya memang. Jadi endapan itu hilang, sehingga tekanan darah jadi otomatis bagus. Tuh, memberi masa istirahat jantung. Jadi gini, kaitannya dengan istirahat jantung begini Bapak Ibu. Kalau ibu makan 2 piring, denyut jantung itu akan 2 kali lipat dibanding ibu makan 1 piring. Paham ya? Kenapa? Karena tubuh kita itu otomatis akan mengeluarkan tenaga lebih banyak untuk mencerna itu. Sehingga dia makin memompakan itu darah itu ke jantung terutama, ke lambung terutama.
dikasihnya support tenaga. Kenapa? Karena dalam darah ada nutrisi kan. Jadi karena si lambung akan kerja keras, gitu, dipompa karena lebih banyak ke lambung tadi. Untuk dia bekerja lebih maksimal. Jadi dengan begitu artinya denyut jantung bisa lebih cepat. Kalau dia begini terus, pola hidup kita nggak bagus, mungkin nggak jantung kita ujung-ujungnya bengkak? Sangat mungkin. Kalau sudah bengkak, Bu, Bapak Ibu, jadi kalau jantung sudah bengkak dia nggak bisa kecil lagi. Itu masalahnya. Jadi akan terus minum obat. Nggak ada solusinya. Itu nggak ada solusinya. Karena jantung itu adalah otot yang kalau dia kerja keras menjadi bengkak, nggak ada solusinya lagi. Karena otot jantung itu tidak bisa mengecil. Ada penelitiannya dengan obat, mungkin Captopril yang pernah minum nggak? Itu hanya mengecilkan jantung setelah penggunaan 4 tahun. Hanya 2 mili. Jantungnya bengkaknya udah 1 cm lebih. 1 mili segini doang. Nggak gerak itu. Bisa kita cegah dengan berpuasa. Paham ya? Jadi kenapa kok berpuasa itu mengurangi jantung? Sudah paham ya? Gitu. Jadi dia kaitan, memang berkaitan. Setiap ada yang masuk banyak harus dicerna, organnya harus kerja keras, sehingga jantung harus memompa lebih banyak ke sana. Jadi jantung lagi jadi tumbalnya kan, kasihan. Itu harus dipahami. Nah ini apa penelitian ya yang dari luar macam-macam tuh, impact berpuasa dan kesehatan dan proses penyakit dan sebagainya, metabolik dan sebagainya. Banyak sekali nih. Jadi mereka juga penasaran sebenarnya dengan orang puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi mereka. Tuh, testing Ramadan during COVID, immunomodulatory effect. Dengan mengurangi beban, imunitas itu muncul tuh. Naik dia. Karena memang sebenarnya kita sendiri pun akan terus menghasilkan antibodi. Bebannya kurang, enteng dia untuk beban tugasnya itu kurang, Bu. Dia nggak harus lagi fokus sama makanan nih. Tubuhnya bisa fokus sama menghasilkan antibodi. Sehingga antibodi yang dihasilkan lebih banyak. Kekebalannya lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi harapannya seharusnya kita berpuasa dengan betul metodenya dan sebagainya, insya Allah imunitas kita lebih kuat. Nah, gitu. Ini penelitian yang jelas betul. Kalau ini dari Mesir kalau nggak salah. Nih, siapa yang mau panjang umur, Bu? Mau panjang umur atau pendek umur, Bu? Bapak bagaimana nih? Kita milih panjang umur dan berkah. Ini penelitian pakai kucing loh, pakai tikus. Nah, Vladimir Nikitin, nama Rusia sih. Nah, tikus putih puasa, umurnya mencapai 4 tahun. Yang umur rata-rata 2,5 tahun, naik hampir 2 kali lipat. Lifespan itu bertambah 2 kali lipat. Nah, luar biasa kan? Nah, gitu. Baru tikus, apalagi kita. Nah, insya Allah bisa lebih bagus. Ini nice to know aja Bapak Ibu ya, gambar-gambarnya mereka semua juga. Kadang-kadang saya kesal juga gitu ya. Tapi insya Allah kita akan lakukan perbaikan ke depannya. Nih, kemampuan regenerasi sel, Prof. Sahid apa? Nah, jadi sel-sel mengalami slight dehydration. Jadi dehidrasi itu sedikit aja. Akan memiliki daya regenerasi yang maksimal dibanding sel-sel yang tercukupi 100%. Tuh, sedikit aja sudah bisa membuat tubuh kita beregenerasi lebih bagus. Jadi regenerasi sel ini kita harapkan bukan hanya di bagian organ sini, tapi juga di bagian saraf pusat. Kaitan aja dengan kemampuan kita dalam memori kita. Harapannya seperti itu. Nih puasa dan kulit juga ada nih. Kita ambil dari Cairo nih. Antara puasa dan kulit, ternyata daya tahan kulit terhadap penyakit jauh lebih kuat dan kulit semakin cerah. Wah, berarti ibu-ibu nggak perlu lagi beli obat-obat glowing. Puasa aja. Ini penelitiannya lebih cerah. Kenapa? Antioksidan itu akan muncul
muncul ternyata radikal bebas, oksidan-oksidan yang muncul di kulit karena pertama kali itu kan pas kulit kita dengan panas dia muncul radikal bebas, dengan angin, debu dan sebagainya muncul radikal bebas. Makan berlebih juga numpuk muncul radikal bebas, jerawat dan sebagainya. Dengan mengurangi kita tadi otomatis pembentukan kolagen dan sebagainya bagus, lebih kenceng. Nah, luar biasa ya. Ini ibu kayaknya mudah-mudahan bisa lebih kenceng ya, lebih dongeng. Jadi mengurangi biaya bu. Nah, ini puasa untuk kekebalan tubuh kaitan dengan imunitas tadi. Nah, gitu. Jadi sel darah putihnya meningkat pada hari ke-7 sampai ke-14. Hari ke-7 sampai ke-14 baru muncul. Jadi kalau orang-orang yang sudah rutin berpuasa muncul terus harapannya. Ya, dan memang ini orang Jepang juga nemuin. Ini masih kalah. Memang memotivasi saya pribadi sebenarnya Bapak Ibu. Di Amerika tikus putih sel kanker dipuasakan, sel kankernya tidak berkembang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang memang ada konsumsi tertentu, tumor dan sebagainya, harapannya juga bisa nih. Ini kadang-kadang harapannya begitu kita didiagnosa ada tumor misalnya gitu, kita puasa, lepas Ramadan hilang. Insya Allah kita berharap dengan hal itu karena memang potensinya ada. Sel kanker tidak berkembang. Kalau dia tidak berkembang dia akan mati. Urusannya dia hilang dia, insya Allah. Ya. Kesehatan mental, Parkinson dan Alzheimer. Ada yang suka lupa-lupa naruh kunci nggak? Kunci di mana ya? Biasanya bapak-bapak bukan ibu-ibu. Ibu-ibu tukang nemuin biasanya. Bapak-bapak biasanya suka lupa. Nah, ternyata itu juga bisa. Jadi ini mengurangi ya. Kalau yang sudah terkena masalah tertentu, dia bisa mengurangi. Nah, jadi efek dari Parkinson. Parkinson itu contoh yang paling sering itu Muhammad Ali. Jalannya pendek-pendek, tangannya gini-gini, tangannya getar terus. Itu Parkinson. Karena dia masalahnya kan dopaminnya tadi kan, jadi ada bagian otak itu dari sendiri yang terkena. Ibadah puasa 1 atau 2 hari setiap minggunya. Ini cerita tentang puasa sunnah. Membuat otak menjadi lebih sehat sehingga kinerjanya bisa lebih baik. 1 atau 2 hari setiap minggu, berarti merefer kepada puasa Senin Kamis. Konon yang Ramadan. Ya, gitu. Jadi inilah dia manfaat-manfaatnya. Nah, ini dia. Kesimpulannya di sini. Dengan puasa tadi itu ada detoksifikasi, regenerasi sel, aktivasi imunitas tubuh. Nah, 3 ini yang kita butuhkan. Dan insya Allah dalam masa pandemi ini kita semua bisa semakin kuat untuk menghadapi apapun itu masalah yang ada dari masalah pandemi ini. Mudah-mudahan. Jadi tetap kembali lagi Bu, dari sekian banyak manfaat kesehatan yang didapatkan, yang dilihat dari penelitian, tetap ini yang utama. Jadi yang membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang di luar kita yang bukan muslim adalah ini. Mengapa kita Allah? Jadi ketika kita berusaha mendapatkan ridha ini, insya Allah kita juga akan sehat. Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita, tidak mungkin. Jadi kemudian kaitan dengan puasa ini Bapak Ibu semuanya, waktu itu saya kajian dengan Ustaz Abdul Salim, kebetulan Dewan Dakwah Kota Bogor. Ini menggelitik sebenarnya. Jadi ini kita akan masuk sesi sharing ya Bapak Ibu tentang bagaimana berpuasa itu. Ibu berpuasa itu bagaimana menurut Ibu? Apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Niat. Niat itu perlu disebutkan atau tidak? Nggak masalah Bu. Disebut atau tidak nggak masalah Bu. Tapi pertanyaannya, yang jadi masalah itu bagaimana cara kita meniatkan puasa itu. Kan kalau saya sholat di Masjid Al-Hidayah itu nawa itu sholat Ramadan kan gitu ya. Saya berpuasa sehari dan sebagainya. Tapi kalau itu kita lafazkan sebenarnya pada dasarnya betul. Cuma sudahkah itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita? Jadi gini,
ketika kita memang sih kan hadisnya begitu, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Tapi bagaimana cara kita meniatkan? Jadi kalau saya biasa lihat puasa, laparnya luar biasa. Benar, coba deh. Saya lihat puasa besok hari. Coba lebih spesifik kita ketika meniatkan. Jadi sebutkan itu sampai dalam hati, ya Allah, aku niat untuk melaparkan diri esok hari untuk engkau. Jadi emang ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, Bu, ketika kita meniatkan puasa itu. Jadi coba datang setiap malam gitu, ya Allah, saya niat puasa. Puasa itu apa sih gitu? Jadi kita spesifikkan, saya niat puasa melaparkan diri esok hari untuk engkau. Kenapa? Karena puasa itu memang kan zakat tubuh, memang akan mengurangi, membuang memang kan. Memang saya melaparkan diri. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, sahur itu bukan untuk mengenyangkan diri, paham ya? Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sahur itu kasih ikut kajian kalau saya itu untuk mendapatkan berkah. Itu ada banyak pahala di sana. Bukan untuk mengenyangkan diri. Nah itu konsep itu mungkin yang harus sama-sama kita coba telah. Jadi saya juga baru-baru juga memahami hal tersebut, Bu. Jadi kalau yang sunnahnya itu puasa itu sahurnya dengan kurma ya, dengan air putih, dan sebagainya. Nah, coba itu dilakukan. Tapi dengan cara kita menghafazkan. Sampai kita lihat ketika kita makan satu piring dengan saya lihat dapatkan diri Allah saya makan. Dibandingkan dengan kita minum air putih dan kurma saya lihat mendapatkan diri besok ya Allah. Coba. Nggak jauh beda kan? Kalau memang nggak jauh beda, kenapa pilih yang banyak? Pilihlah yang sedikit saja. Tapi memang itu tidak bisa langsung diterapkan kalau memang ibu sudah polanya seperti itu. Gitu. Jadi bertahap merubahnya seperti itu. Ya, jadi dari puasa itu memang itu yang utama. Tapi memang pada saat kita meniatkan itu dispesifikkan bagaimana. Ya Allah, saya menekan melaparkan diri untukmu ya, menahan diri saya untukmu ya Allah. Jadi kalau kita lihat jangan sembarang berniat puasa. Gitu. Jadi sudah awal itu sama pas habis tarawih gitu kan, habis itu kan langsung kita begitu kan. Tapi habis itu tak ada yang masuk. Artinya apa gitu kan? Sehingga puasa itu kok semangat ya. Kok jadi lebih emosional ya puasa ya. Tapi ketika kita ngomong itu, jadi ada konsep komodo. Ketika kita men-setting kepala kita melihat setting ke kepala, otak ini akan memerintahkan jantung kita, lambung kita, semuanya itu untuk lebih cooling down. Jadi seakan-akan seluruh pasukannya ini dipersiapkan untuk besok mau puasa. Itulah dia pentingnya dia. Jadi kalau saya pribadi memang bagusnya kalau memang kita memang belum terbiasa untuk berniat awal yang sebelum itu, jam malam itu kita niatkan lagi, supaya harapannya tubuh ini tidak terlalu lelah pada berpuasa. Ini Bu, saya alhamdulillah nggak tahu ya. Saya puasanya 10 hari ini kan coba gitu. Perut saya buncit banget kayaknya gitu. Setelah coba dan kurma itu lebih kendur ya. Habis makan itu tidak terlalu sesak gitu, insya Allah gitu. Ternyata emang betul. Jadi kadang-kadang ada sunnah-sunnah memang kita coba dulu baru tahu manfaatnya ternyata seperti itu. Nah, ini tambahan sedikit untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi tips sahur kalau puasa. Asupan gizi seimbang cukup. Diakhirkan sahur. Itu ya, sahurnya jangan jam 12 malam lah ya rasanya. Kalau memang mengacu kepada hadis itu dan guru-guru kita itu diakhirkan, bukan diawalkan sahur. Buka puasa disegerakan, jangan ditunda gitu. Jangan terbalik-balik itu maknanya ya, jadi kalau misalnya kita sahur jam 12 malam, kira-kira subuh bagaimana kondisinya? Fasting kita, puasa kita jadi lebih panjang gitu. Tidak terlalu bagus juga. Karena kalau dia terlalu lama juga nggak bagus juga gitu. Jadi badan itu terlalu exhaust gitu, jadi terlalu capek dia, exhaustion, terlalu lelah dia, nggak bagus juga gitu. Kemudian makanan mengandung serat tinggi, salah satu sayur, dan juga ternyata kurma itu seratnya tinggi. Jadi kalau serat tinggi itu dia diproses lebih lambat
Nah, gitu. Kalau kita makan makanannya itu kayak nasi itu ternyata prosesnya cepat. Nah, cepat naik, cepat turun. Tapi kalau turun dia lambat, tapi seluruh iramanya lebih lambat. Gitu. Terus hindari gorengan ya standar ya Bu ya, Bapak Ibu. Kemudian cukup minum air putih. Nah, ini cukup air putih ini sebenarnya harus dikoreksi nih. Ya, hanya pada saat sahur dan buka puasa aja. Takutnya 2 liter ditambah lagi nanti pasti. Terus jangan makan berlebihan, sepertiga bagian untuk makanan, jangan lupa. Setelah sahur usahakan jangan langsung tidur. Dan dari batasi tinggi gula, lemak jenuh, santan, terlalu asam, pedas dan asin gitu. Jadi kalau sahur jangan minum air es. Begitu pagi itu mual, muntah batal deh makannya. Jangan gitu. Hah? Teh manis pada dasarnya boleh-boleh saja, bukan masalah. Cuma jangan pakai es teh manis gitu. Boleh, nggak apa-apa gitu. Silakan. Karena kan kita misalkan sudah buka puasa ini sudah bertahun-tahun ya, sudah ada pola yang terbentuk. Jadi kalau mau mengubah itu apa? Pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Gitu. Yang minumnya cukup 1 gelas gitu dan sebagainya. Kenapa? Dia tidak, karena saya sempat tanya juga sama Ustaz juga. Ustaz, ada nggak hikayat yang mengatakan sahabat itu makannya banyak pada saat sahur? Ternyata tidak ada. Karena bang mereka makan sahur untuk berkah dan memang untuk melaparkan diri gitu. Itu ternyata konsep puasa. Oleh karena kita melaparkan diri, memang berikhlas hati untuk menderita, makanya ganjarannya dari Allah insya Allah sangat besar. Gitu. Jadi itu. Jadi kadang-kadang kalau saya ngambilnya sih berdasarkan apa yang saya dari guru-guru kita juga gitu. Jadi memang kita coba. Karena konsep puasa itu ternyata memang untuk membuat lapar. Bukan untuk membuat makan sahur untuk buat puasa. Ternyata tidak begitu. Saya sahur itu memang untuk dapat berkah Allah. Karena malaikat bersalawat kepada mendoakan orang-orang yang sahur. Malaikat loh mendoakan. Jadi kondisi begitu, kita memang saya makan secukupnya sebagai untuk syarat untuk menjadi awal puasa. Dan memang saya ingin lapar. Paham ibu ya? Bukan saya ingin tahan berpuasa sebenarnya ternyata konsepnya. Setelah saya baca-baca lagi, tanya-tanya lagi, oh ya berarti memang untuk membuat lapar memang. Memang dizakatkan, dibuang. Paham ya Bapak Ibu? Mungkin konsep itu lah, mungkin coba kita pahami bersama lah, pelan-pelan. Tidak masalah. Ya. Aktivitas, zikir, bekerja. Kemudian kalau kita puasa, tentu kita berbuka puasa. Ibu-ibu buka puasanya biasanya bagaimana? Setuju Bu, sama. Jadi bervariasi kan, kita punya kebiasaan masing-masing gitu kan. Memang kalau hadis sih katanya yang putih kalau enggak kurma, itu konsepnya. Itu coba kita terapkan kembali hadis-hadis sahih seperti itu. Nah cuma gini, ada satu konsep. Ketika kita berpuasa dan ketika kita berbuka puasa, konsepnya itu bukan berbuka puasa, bukan membatalkan puasa, bukan balas dendam puasa. Sehingga makan siang, cemilan sore, cemilan menjelang maghrib digabung semua ke makan isya. Jadi dirapel. Jadi zuhur diambil, cemilan sore diambil, cemilan jam 10 dimasukkan semuanya ke dalam buka puasa. Plus lagi malam apa lagi? Oh makan lagi. Begitu habis lebaran berat saya kok nggak turun Pak Ustaz. Oh itu gimana ceritanya gitu? Ternyata malah nambah. Itu fakta terjadi Bu. Aneh gitu. Ikut acara buka puasa bersama gitu kan. Aduh sayang nih mubazir. Mubazirnya lagi tadi. Aduh nggak boleh hanya makan lagi. Nah, gitu. Jadi konsep buka puasa bukan konsep balas dendam, bukan konsep merapel. Dan usahakan tengah malam nggak makan. Jam 10 ke atas nggak usah makan lagi. Usahakan. Nanti pada saat kita makan sahur lagi. Karena konsepnya kita memang ingin menderita di bulan puasa. Gitu. Ya, jadi makanya banyak kasus-kasus itu pasien-pasien kita terutama yang diabetes. Saya gula darahnya kok nggak turun-turun. Bulan puasa teorinya turun, saya nggak turun-turun. Ternyata bukan puasanya dirapel.
Jadi alhasil kita ingin mengatur regulasi gula darah, siang yang berhasil, malamnya gagal. Sedangkan pada saat malam kita istirahat. Ketika kita istirahat, harusnya tubuhnya nggak punya beban. Tapi ketika istirahat, tubuh kita malah disuruh kerja keras untuk mencerna makanan yang apel tadi, yang cemilan jam 10, kemudian yang jam 12, cemilan jam 3, tambah yang sebelum maghrib kan gitu, ya kan? Tambah lagi makan malam, buka puasanya banyak banget materi, gitu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai begitu regulasi darah kita normal pada puasa, begitu sahur itu tinggi, malam itu kita harus istirahat, penumpukan terjadi. Ya kan, kalau jadi tadi tubuh kita nggak lagi istirahat, jadi puasa dari jam 5 sampai jam 6, 12 jam 100. 12 jamnya tubuh kita kerja keras kembali, sehingga puasa kita jadi kurang bermanfaat. Jadi emang ini tantangan sih, kadang-kadang gimana ya, biasanya juga istri juga begitu, bang itu masih ada makanan bang, makan aja takut basi besok. Ngeri-ngeri sedap juga nih kayaknya gitu. Karena kita menjelang puasa umurnya 37 tahun, jadi mau menjelang 40 jadi agak was-was juga. Jadi ngeri-ngeri sedap juga nih menjadi puasa. Jadi itu harus dipahami. Jadi buka puasa jangan bahas enggak gitu. Karena konsepnya masih seperti itu. Jadi kita harus betul-betul pahami. Terutama ibu-ibu yang memang bapak-bapak ibu-ibu yang ada diabetes, ya tolong dikendalikan gitu. Jangan sampai nanti mau saya mubazir. Biar nggak mubazir, artinya kita harus membeli secukupnya saja. Secukupnya saja. Jadi diprediksi besok sudah habis malam ini. Mungkin itu solusinya ya. Tidak ada solusi lain gitu. Nih, ini hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air karena air itu suci. Hadis. Kita kembali lagi pada hadis yang saya sebutkan. Dan kalau nggak salah itu di sini kita juga ada pemahaman yang disimilarkan dengan yang manis ya Pak Ustaz ya. Nah, gitu. Yang manis, nah, silakan gitu. Cuma kalau ada kurma disunahkan dengan kurma, silakan, tidak masalah. Gitu. Ya. Jadi berbuka puasa itu disegerakan berbuka. Jadi kalau kata Ustaz yang sering kajian itu, takjil itu artinya bersegera, buru-buru, cepat, nggak ditunda. Udah azan ya? Matilah, santai dulu, dari ngerokok dulu batalinnya. Jangan begitu. Jadi langsung aja berbuka, makan minuman yang manis, kurma, air putih. Ini coba, ini sebenarnya pada kita juga. Jadi makan besar setelah sholat tarawih. Nah, gitu. Tapi makan besar itu bukan berarti atas 2 piring Bapak Ibu semua. Ya, jangan 2 piring karena kata-kata besar gitu loh. Makan besar 2 piring dah gitu. Jadi piring makan kita biasa lah. Gitu. Jangan lebihkan, jangan lebihkan. Tuh, menghindari makanan dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Yang asam, pedas, santan, dan itu gas. Yang gas itu salah satunya itu kol. Tuh, embung gitu, embung. Terlalu banyak. Terus kalau buah-buahan itu semangka. Tuh, embung kita jadi itu tuh, gas lebih banyak. Semangka, melon ya. Jadi kalau sop buah banyak semangkanya ya sebenarnya embung gitu kan sebagainya. Itu mungkin buang angin dan sebagainya. Perutnya rasanya penuh ya. Kadang-kadang sujud pun tidak sempurna gitu. Miring jadinya sujudnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Aduh. Kalau sekarang ini saya sahurnya itu minum air putih dikasih 1 sendok teh madu. Gitu. Jadi dengan madu tadi jangan sirup. Atau ibu lagi sirup sarjan ya? Sirup sarjan sudah habis semuanya. Boleh lah, nggak apa-apa. Tapi tetap diperhatikan bahwasanya itu kan karbohidrat. Jadi dia cepat diserap juga. Jadi hati-hati. Nah ini juga pengalaman kita juga nih. Jadi pasien saya itu ngadu sama saya, dok saya nggak makan banyak, nggak minum ini, nggak makan yang aneh-aneh. Tapi gula darahnya tinggi juga. Ternyata dia minum sirup, sarjan. Tadi masuknya dong. 2 jam setelah itu cek dia gula darahnya 300. Karena emang cepat diserap. Nah itu adalah masalahnya. Penyerapan sangat cepat. Dan gula darah regulasinya lebih tinggi. Ketika gula darah tinggi, darah itu menjadi lebih kental, sirkulasi lebih lambat.
penumpukan lebih mudah terjadi. Makanya banyak orang yang diabetes, mohon maaf, kaitannya dengan stroke, kaitannya dengan jantung, dengan kaitan kakinya bengkak. Itu berkaitan. Orang diabetes juga livernya bisa ada perlemakan. Jadi diabetes itu bisa memicu kondisi-kondisi lain, sehingga kita harus betul-betul hati-hati. Dan juga ini ada sebuah cerita juga Bapak Ibu, sejarah tentang konsumsi gula. Penyakit diabetes itu, dan sejarah yang saya pernah baca, pertama kali terjadi kepada raja-raja di Eropa. Raja-raja Eropa itu gemuk-gemuk luar biasa. Diabetes semua, kaki jadi potong-potongin semua. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi gula. Pada waktu itu, gula itu ada sesuatu yang berkelas. Nah, jadi punya orang kaya gula itu. Jadi makanya ada anekdot mengatakan diabetes orang kaya kali. Karena memang makannya itu bisa macam-macam, banyak dan sebagainya. Ketika gula itu menjadi asupan semua level, penyakit itu menjadi banyak. Diabetes itu menjadi luar biasa kasusnya. Sangat banyak si diabetes Bapak Ibu semua. Nah, itu yang harus kita pahami. Ternyata semua itu kaitan dengan gula. Artinya berlebih. Proses berlebih yang bertahun-tahun. Akhirnya menjadi sakit diabetes. Makanya istilahnya adalah acquired diabetes. Diabetes tipe kedua itu didapat setelah. Artinya apa? Kerusakan dari pankreas. Jadi ya minum gula itu ya dijaga-jaga juga lah gitu. Kalau mau madu juga jangan berlebihan juga gitu. Sewajarnya. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi tidak sederhana, makanya diabetes itu banyak, mungkin karena banyaknya gula ini. Makanya seharusnya untuk sehat itu bagusnya pajak gula lebih mahal ya Pak Ustadz ya. Jadi orang sedikit makan gula gitu. Maunya yang gurih-gurih tapi ada juga hipertensi gitu. Jadi mau tidak mau memang harus dibatasi. Jadi rokok dipajak mahal, gula dipajak mahal, yang lainnya turunin, kan begitu ya. Mudah-mudahan ya Ustaz. Nah, ini yang serat-serat ini, jadi sayur-sayuran gitu silakan. Karena kalau kita dehidrasi itu dikhawatirkan kita jadi susah BAB. Jadi makna kurma itu kan ada serat. Jadi supaya kita berpuasa walaupun kita dehidrasi ringan, slightly dehydration, sedikit dehidrasi, BAB bisa tetap lancar. Nah, gitu. Jadi itu yang harus diingat. Jangan makan berlebihan, melebihi sepertiga bagian untuk makanan. Karena 2/3-nya ada hak untuk napas dan sebagainya. Itu pasti. Ini pilih bahan makanan yang tepat. Kalau meramu makanan yang tepat, ya bahan makanannya yang tadi ya Bu ya. Ada yang suka itu nggak sampai sekarang susu kental manis? Emang itu susu Bu? Udah semua bukan susu Pak. Jadi kalau mau pakai itu untuk penganan itu ya diukur-ukur gitu. Nggak cocok gitu. Pakai sendok manualnya, jangan jatuhnya banyak gitu. Karena dia juga gula yang cepat bisa. Terus hati-hati. Nah, terus cara pengolahan gitu kan. Direbus gitu. Digoreng dengan selesai gitu. Halal dan tahu. Itu sudah pasti. Nah, ini sehat pasca Ramadan. Jadi jangan sampai kita pas Ramadan kita sehat, paskanya kita nggak sehat. Artinya ada pola yang harus kita teruskan. Nah, itu kita teruskan. Makan terus seimbang, misalkan pagi ya makan secukupnya. Karena kita udah biasa makan sedikit kan. Jadi sarapan itu secukupnya aja. Jadi saya makan secukupnya aja. Misalkan jangan nambah. Itu kan lebih bagus. Penyesuaian secara perlahan. Artinya boleh jadi kita siang itu nggak terasa lapar. Kalau nggak terasa lapar bagaimana? Lagi gimana Bu? Tetap kita paksa makan siang karena ritmenya adalah bukan bulan Ramadan, siang saya harus makan. Begitu nggak kira-kira? Nggak harus. Kita ya makan, kalau nggak biskuit saja, karena penyesuaian secara perlahan tadi. Jangan sampai, karena fenomenanya begitu bulan Ramadan gula darah normal gitu. Begitu habis Ramadan tuh, repot. Jadi seminggu setelah Ramadan banyak yang datang ke rumah sakit gara-gara dirawat gula darahnya 400. Itu terjadi Bu di rumah sakit saya.
Dokternya resep insulin semua biasanya kalau bisa darah. Kembali berolahraga. Nah, ayo Bapak Ibu, pada saat bulan puasa, Bapak Ibu itu sebenarnya tidak masalah berolahraga, jogging dan santai silahkan, tidak masalah. Pilihannya pagi atau sore adalah berbuka puasa. Dan terus hal lagi bekam, Bapak Ibu boleh berbekam. Dari hadisnya juga sahih itu boleh berbekam, silakan menjelang buka puasa bekam, boleh. Tapi ingat, disampaikan kepada terapisnya, jangan terlalu banyak titik. Langsung satu dua tiga semuanya dikasih nih. Darahnya terlalu banyak, sedang kita dehidrasi. Nah, disesuaikan saja. Mungkin hari ini 3 titik dulu, nanti minggu depan 3 titik lagi, gitu kan, nggak masalah. Ya, jadi boleh Bapak Ibu kalau memang yang sudah biasa berbekam silakan, nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu banyak mengeluarkan darahnya, gitu. Karena kalau darah itu selekapnya mungkin sekitar 30-40 cc ya. Kali 10 udah 300 nih. Takutnya pakai tabung besar semua kan, misalnya lumayan darahnya itu. Jadi kalau 300 cc itu sekitar 1 kantong transfusi. Ya, kita transfusi kan 300 cc maksimal dan 1 pack itu. Jadi kalau kita buang itu habis kira itu 1,5 pack. Dari 12 jadi 10,5. Jadi itu bagus juga. Jadi sesuai saja. Nih, kita ambil dari detik.com nih. Cegah saat puasa. Jangan makan terlalu banyak tuh, terutama saat berbuka. Jadi makan tuh sedikit aja, supaya tidak memicu peregangan lambung secara langsung dan mengakibatkan. Jadi gini, kalau pasien itu sudah ada ulkus, luka di lambung, luka ini ketika lambung meregang dia tuh meregang. Perih. Bagi yang sudah sakit lambung nih, ada ulkus. Luka di kaki kita buka ini kan dia tertarik, ngidu, sakit. Sama persis konsepnya dengan di lambung. Lambung itu meregang begini, sakit dia. Takutnya luka lagi kan. Jadi makanya orang saya puasanya kuat, tapi pas buka puasa kok sakitnya luar biasa. Ternyata dia makannya langsung banyak, gitu. Jadi harus dipahami. Dan sahur dan buka tepat waktu itu pasti. Dan sahur kemudian diakhirkan. Kemudian masakan berbumbu tajam. Ada yang orang India, boleh makanan India, itu bumbunya luar biasa itu. Kalau yang nggak kuat, mending nggak usah. Nah, gitu. Jadi kalau buka puasa ya di tempat makan di restoran India jangan. Kalau yang nggak biasa bumbunya banyak gitu, lumayan. Karena bumbu berlebihan itu juga mengakibatkan gas. Jadi kempungan itu berlebihan. Terus batasi minum saat sahur tuh. Terlalu banyak minum air saat sahur. Karena begitu air itu masuk terlalu banyak, asam lambung itu kan akan digerus juga habis. Dan pelapis lambung itu pasti akan ikut juga sebagian. Kan ada dia semacam mukosa sebagai itu cairan juga ada tuh yang melapisi langsung itu. Kalau terlalu minum air juga gitu. Dan kelola stres dengan baik. Nah, yang poin terakhir ini kelola stres dengan baik. Jadi ada yang dinamakan dengan stres ulcer. Karena kita stres masalah ke lambung. Nah, gitu. Jadi begitu kita stres, permasalahan mungkin memang banyak dan sebagainya, kok perih di sini. Kenapa? Karena muncul produksi asam lambung yang berlebih, Bapak Ibu. Ketika dia banyak berlebih sebagainya, dia mengiritasi. Dan itu juga proses panjang kan, biasanya. Dia proses berjalan bertahun-tahun sebagainya, akhirnya jadinya lambungnya bermasalah. Itu harus diingat. Sehingga makanya harapan kita dengan kita berpuasa ini, kita bisa lebih menenangkan hati, menenangkan diri, stres itu bisa lebih reda, sehingga lambung kita juga bisa lebih sehat. Dan juga tetap jangan lupa Bapak Ibu untuk pada saat ini tulisannya saya tambahkan tetap mengingatkan harus sempurna. Di program di kepala saya niat puasa, melapangkan diri, menahan diri saya, Allah di hari ini, nah, gitu. Supaya puasanya bisa lebih bagus misalnya. Dan yang terakhir ini saya tutup dengan sunnah berbuka puasa. Jadi bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan ketika dia berbuka, ya, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Insya Allah harapan kita kelak kita akan berjumpa dengan Allah dan Allah tidak menolak kita bertemu dengannya. Insya Allah. Oke, demikian Ustaz informasinya. Mudah-mudahan
bisa diterima Bapak Ibu. Jadi ini kaji akan terus berulang. Dan insya Allah kita terapkanlah metode ini di sisa puasa kita. Dan juga kita teruskan nanti di puasa-puasa sunnah kita insya Allah. Gitu. Ternyata nikmat Tuhan. Dan memang sebagai catatan ketika saya membatasi untuk makan itu memang dengan kurma itu lebih apa ya, ngantuk itu lebih kurang gitu. Nah, mungkin itu memang lebih bagus Mas. Silahkan. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya. Ternyata puasa itu malah justru bikin kita sehat. Ya, tapi ada plusnya buat kami, buat kita sebagai umat Islam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi ibu sekalian, bahwa puasa jangan Ramadan saja, ada Senin Kamis, boleh puasa Daud ya Pak Dokter ya? Boleh. Baik, cukup atau mau ada yang mau tanya? Satu. Bapak-bapak ada yang mau tanya? Dua. Perwakilannya? Ibu satu, bapak satu. Singkat, padat, jelas. Ibu silakan boleh maju. Assalamualaikum. Dok, saya Taylor dari RSUD. Kan semenjak puasa maju. Majuan. kalau semenjak ikut puasa saya nggak minum kalsi besi dok. Nah, pertanyaan saya, apakah zat besi saya bisa turun dengan puasa? Gitu dok. Terima kasih. Langsung Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan banyak untuk mencegah puasa itu, untuk mencegah ini itu dan penyakit ini penyakit itu juga. Bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah punya penyakit yang seperti penyakit lambung ataupun penyakit usus yang memang ada banyak cerita bahwa mereka penyakit lambung tapi kuat juga puasa. Ini hubungan atau mungkin bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah punya penyakit yang memang ketika dia puasa dia makin berat itu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik. Jadi ibu konsumsinya apa ya dia? Obat zat besi. Oh, untuk mengurangi kadar zat besi ya. Itu awalnya berapa bagi kadar zat besinya berapa? Udah tinggi juga ya. Udah lama kayaknya ya. Ya, jadi begini. Ada kondisi-kondisi yang memang bisa secara langsung. Nah, gitu. Jadi kalau untuk puasa ini kaitannya dengan apa yang masuk juga pada dasarnya. Gitu. Jadi ketika ibu makan daging kan zat besi itu teraskan dari dalam daging. Ketika kita berpuasa kita mengurangi daging. Nah, gitu. Jadi yang masuk itu pasti akan berkurang sehingga harapannya kadar zat besi yang tambah itu pasti akan kurang. Tapi jika kenaikan zat besi kayak makanan kondisi dasar, penyakit dasar, mungkin itu emang tidak bisa juga secara langsung. Tapi paling tidak dengan asupan berkurang mengurangi lah, gitu. Berapa persennya saya juga belum tahu bu itu nanti. Cuma memang itu kan harus dikonsultasikan lagi. Biasanya sebelum puasa kita cek dulu kadar zat besinya berapa. Gitu. Itu ibu yang kondisinya itu zat besi itu paling rendah berapa dapatnya? Pernah turun ke berapa? Belum cek lagi ya nanti gitu. Jadi sebenarnya trial itu sampai sekarang saya belum dapat memang. Nah, cuma kalau yang saya bicarakan adalah intake yang dari luar. Nah, gitu. Kalau memang itu agak bisa, memang dia nggak bisa secara langsung juga memang pada dasarnya. Cuma kita harapkan dengan berpuasa tadi itu memicu apa istilahnya muncul antibodi dan sebagainya dan juga bisa menghilangkan radikal bebas. Karena kalau setahu saya kalau masalah zat besi itu juga kaitannya radikal bebas. Berarti ada penyakit dasar kan? Nah, yang ada pada ibu mengurangi radikal bebas, mudah-mudahan mengurangi agresivitas beberapa penyakit itu sendiri dan mungkin otomatis bisa mengurangi kepada kadar zat besi. Tapi dari proses secara langsung saya rasa tidak. Gitu.
gitu. Ya mungkin kita harus konsultasi lebih jauh ya itu masalah itu gitu, karena memang untuk meyakinkan kita nggak ada salah sebelum puasa cek dulu kadar zat besi berapa. Itu 2000 tinggi sekali loh gitu. Nah, terus kemudian setelah nanti bulan puasa nanti cek lagi bagaimana gitu. Kalau memang signifikan ada penurunan, mungkin solusi yang terbaiknya adalah melanjutkan puasa itu sendiri, Senin Kamis kah atau puasa Daud kah gitu. Yang saya pernah ketemu kasus dengan puasa ini kasus ITP sebenarnya. Kalau zat besi saya belum ketemu. Kalau ITP itu jadi trombosit itu turun terus dengan obat macam-macam dan lain-lain gitu. Sehingga dia itu melakukan puasa Daud. Dengan puasa Daud itu selang sering trombosit normal. Spesialisnya bingung. Nah, jadi bingung juga spesialis bingung kepada kita ya. Ya, dan puasa puasa Daud itu alhamdulillah ITP-nya teratasi. Trombosit pernah turun lagi. Pernah kena DBD, itu dia trombosit itu hanya 80.000. Biasanya trombositnya 50.000. Saya ikutin kasusnya karena itu om saya sendiri. Jadi om itu tinggal di Padang, Om Das. Jadi dia puasa itu, alhamdulillah ITP-nya normal dengan sendirinya, gitu. Karena kalau ITP kan idiopatik, nggak tahu kita penyebabnya apa, itu turun. Dan merah gitu kan kulit itu, karena trombosit kan untuk mencegah pendarahan kan, gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau untuk yang itu paling tidak harapan kita asupan berkurang, paling tidak bisa mengurangi. Jadi proses perubahan zat besi dari Fe2, Fe3 gitu kan bisa berkurang ya, harapan seperti itu. Tapi obat bantu sih terus kan. Gitu. Mungkin nggak ada salah sih, mungkin konsultasi ke penyakit dalam ya gitu. Biasa konsulnya kemana? RSUD ya. Nah biasanya harus harusnya itu tiap 3 bulan cek zat besi deh. Harus cek ya. Nggak boleh enggak ya? Oh udah. Yang lalu belum. Gimana? Nanti memang sudah waktunya periksa. Mudah-mudahan nanti habis Ramadan angkanya bisa turun jauh mudah-mudahan ya. Tapi itu wajib kontrol setiap bulan harusnya. Ya. Nanti kita cerita lagi. Mungkin itu Ibu bisa jawab. Kemudian yang kedua penyakit lambung. Nah, jadi ada orang berpuasa penyakit dasar ya Pak ya. Jadi penyakit lambung penyakit dasar. Semuanya itu yang saya paham secara dasar itu setiap penyakit itu ada 3 grade pada dasarnya. Penyakit ringan, sedang, berat. Itu klasifikasi sederhana. Kalau kondisinya berat tentu untuk puasa itu harus dinilai betul. Dicek parameternya. Nah, seberapa sering jatuh kambuh sakitnya. Gitu. Kalau memang dia memang setiap 2 hari sembuh kambuh dan sebagainya, mungkin puasanya coba diukur dulu. Dengan artian sebelum Ramadan dia sudah mencoba puasa Senin Kamis. Gitu kan. Dengan metode tadi, metode menyiapkan, metode sahurnya, ya kan. Kemudian metode buka puasanya, coba itu dulu. Diatur dulu. Kalau memang dia bisa, insya Allah Ramadan pasti bisa. Ya. Jadi kalau untuk yang sakit lambung itu sebenarnya macam-macam sebenarnya. Jadi ada yang memang kasusnya lansia, dispepsia fungsional di atas 50 tahun. Lambung itu kondisinya akan menurun saja dia karena usia, cenderung mudah kembung, mudah perih dan sebagainya. Itu mungkin dengan berpuasa solusinya. Jadi mengatur kembali. Nah, gitu. Tapi kalau memang ada sakit lambung karena memang sudah luka, Pak, mungkin lukanya mungkin itu sudah besar gitu kan, sehingga risiko perforasi besar, mungkin puasa lebih bagus tunda dulu. Berarti penilaiannya personal. Nah, gitu. Makanya itu perlu kita konsultasi, nanti kita periksa lagi, ada nggak nyeri tekan dan sebagainya. Kalau ditekan sakit, terus mungkin BAB-nya hitam, misalnya lambung bisa berdarah BAB-nya. Tadi sudah perforasi dan luka, darah masuk ke turun ke bawah sehingga BAB jadi hitam. Itu mungkin bagusnya puasanya dievaluasi dulu, mungkin jangan dulu. Nah, ini kasus yang untuk lambung. Pasien saya itu cuci darah itu jadi ginjalnya terganggu sehingga urea naik, dia mau muntah Bapak Ibu. Apakah dia harus puasa? Nah, jadi kalau orang-orang itu kan khusus tuh, jadi harus cuci darah terus, HB-nya turun terus. Kalau dia puasa memaksakan diri, HB-nya turun karena asupannya berkurang. Nah, kalau pasien saya pribadi, saya menanyakan kembali kepada yang bersangkutan. Polanya adalah minggu pertama, minggu kedua puasa silakan puasa, minggu ketiga cek darah, cek HB dan sebagainya.
Kalau rendah transfusi, kalau nggak kuat jangan puasa lagi terus. Mohon membayar fidyah. Karena kan kondisi cuci darah ini kan kondisinya nggak bisa sembuh. Jadi kondisinya, jadi itu Pak Suri, ketika dia kondisinya berat, dia jangan puasa dulu. Gitu. Tapi kalau memang kondisi emang stabil, seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir kondisinya nggak ada keluhan, mungkin puasanya boleh dilakukan. Dengan catatan-catatan tertentu. Misalnya dia puasa, dia pingsan Pak. Setiap puasa besok pingsan. Nah, berarti kan fisiknya tak sanggup. Sehingga dalam kondisi begitu baiknya untuk tidak berpuasa. Itu kondisi-kondisi khusus sebenarnya. Gitu. Jadi puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang memang pada dasar kondisinya sehat. Gitu. Kalau yang sakit kita ukur dulu ringan, sedang, berat. Kalau sedang dan berat bagus jangan dulu. Atasi dulu penyakitnya itu, diobati dulu. Gitu. Kalau dia sakit boleh puasa nanti berikutnya. Gitu. Jadi saya memahami begini. Ketika kita berpuasa itu nuansanya keimanan. Tapi kalau kita memaksakan diri berlebihan, zalim. Saya memahami seperti itu Pak Ustaz. Jadi ketika saya puasa, saya misalnya sering kanker stadium terakhir, saya puasa, HB-nya rendah, albuminnya rendah, semua parameter darahnya rendah, saya mau puasa pokoknya. Dia muntah-muntah, pusing dan sebagainya, sahur cuma makan 1 suap. Apakah dia mendapatkan berkah puasa dengan dia berpuasa? Nah, batasannya itu di situ Bapak Ibu. Jangan sampai kita sakit memang berat, kita memaksakan diri puasa. Jadi itu batasannya kita semua harus ukur memang. Jadi kalau kita memaksakan diri berlebihan, takut saya jadi kayak zalim ya. Karena menganiaya diri sendiri juga haram. Jadi maksudnya kita gabung ya. Jadi memahami itu kita rangkai gitu, rangkai. Jangan satu sekali iman ya Allah, takwa. Berusaha menjadi sehat pun adalah sebuah ketakwaan. Dengan sehat kita bisa enak beribadah, lebih khusyuk insyaallah. Gitu. Oh gitu. Jadi ada uzur-uzurnya puasa. Kalau memang dia memang sakit kan boleh itu tidak berpuasa. Kalau memang puasanya sembuh dia wajib membayar. Maka apa? Kalau memang sakitnya tidak sembuh, ya bayar fidyah. Gitu. Nah, yang dari yang saya pahami dari guru-guru kita seperti itu. Jadi yang tua, yang sakit, kalau memang sakit nggak bisa sembuh misalnya gitu kan, apa boleh buat cuci darah. Pasien-pasien saya secara pribadi saya sarankan ibu jangan lupa bayar fidyah. Kalau semuanya bayar. Kalau memang ragu dalam hati dan sebagainya, setiap puasa dia pingsan, bayarlah fidyah. Gitu. Berapa bayarnya? Nggak tahu saya. Nanti kita bisa. Untuk temannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, puasa memang itu sehat, tetapi kalau memang kita sakit yang mungkin ringan, kalau pilek biasa puasa boleh. Oh puasa itu nggak masalah. Aduh dok saya pegel-pegel, langsung nggak puasa, pegel-pegel nggak puasa gitu. Jadi kan hal itu bisa Bapak Ibu nilai kan. Nah itu pegel-pegel, musik-musik sedikit, bawah tidur aja. Wah kayaknya vertigo nih. Tapi kalau tutup mata hilang nggak pusingnya? Oh hilang ya jadi ya puasa kan belum muntah. Kalau muntah ya berarti harus batal. Jadi kita juga harus memahami sana. Jadi kalau saya pribadi sama pasien saya lunak Bu. Saya selalu tanyakan ke pasien, bapak ibu kuat nggak? Itu satu. Sanggup nggak rasanya? Sanggup nggak insyaallah. Nanti parameternya adalah satu, kalau memang jadi pusing hebat keringat dingin, kemudian muntah, pingsan, coba lagi puasa besok pingsan udah nanti dulu puasanya. Coba kita cari tahu, kita cek dulu di sini ada masalah sakit apa sih? Nah gitu. Kalau memang bisa kasih obat kita obati sembuh dia lanjut puasa. Gitu. Jadi kalau saya sama pasien begitu Pak, saya nggak mau keras-keras sama pasien gitu, karena orang sakit itu adalah orang yang kasih berkah sebenarnya. Ya, jadi itu perlu dipahami juga Bapak Ibu. Orang sakit jangan bersedih, karena dosanya lagi diambil. Nah, makanya Muslim tidak takut sakit, tapi jangan mencari sakit. Nah, gitu loh. Paham ya? Kita tidak takut sakit, karena itu sebuah berkah, nilai pahala di sana. Kalau kita sabar, tapi jangan mencari sakit. Wah, saya pengen sakit dok, nanti pahalanya luar biasa. Mencari sakit, dosa. Gitu.
Ya, jadi tugas kita adalah menjaga. Kalau sakit nggak perlu cuma sakit. Kalau berat berhenti dulu dan teruskan dulu, sembuh dulu, baru melanjutkan puasa. Insya Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau memang sakit kayak ini harus berfidyah ya, itu wajib. Nah, gitu. Jadi jangan sampai lupa. Dan jika memang sanggup mengqadha, wajib. Mungkin itu puasa. Menarik memang ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih banyak yang ingin bertanya, hanya karena dibatasi waktu. Boleh nanti konsultasi ke kliniknya Mas Dokter di Jadi Makmur, ya. Setiap hari Pak Dokter ya, Mas Dokter prakteknya. Sampai Sabtu, Ahad libur. Nah, Senin sampai Sabtu praktek. Jamnya Mas Dokter habis maghrib. Oh iya, boleh nanti minta nomornya ya. Begitu, baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua materi yang disampaikan oleh Mas Dr. Agung. Jangan lupa kita tetap semangat puasa ya. Ya, justru di akhir Ramadan kita harus semakin ditingkatkan amalan ibadahnya. Baik, terima kasih kepada Mas Dr. Agung. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Nur Ali. Terima kasih, sehat ya. Alhamdulillah. Yuk, mudah-mudahan pertemuan hari ini buat kita semua semakin yakin bahwa ternyata puasa itu malah justru memberikan kesehatan. Ya. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh Teh Emat, ya, DPKK DPR PKS kecamatan Kelurahan Jati Bening. Oleh karena itu kita tutup yuk dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.